Yos, chapter 1151 One Piece bocoran resminya udah keluar cuy. Langit Elbaf yang biasanya dipenuhi cahaya keemasan matahari kini gelap oleh awan petir yang menggeliat seperti ular raksasa tuh. Di tengah lapangan perang yang hancur, tubuh-tubuh raksasa bergerak kaku nih. Mata mereka itu merah menyala, dikendalikan oleh kekuatan gelap Im Sama melalui teknik Domi Reverse. Luffy berdiri di puncak puing reruntuhan, topi jeramnya menempel erat di kepala itu kan. Nah di sini dia mungkin berkata dia nggak akan ngebiarkan Elbaf hancur begitu aja kan, sambil mengepakkan tangan yang mulai berselimut aura putih gear kelimanya Sun God of Nika. Di sisi lain Nakama Brook memandangi Gunko, sosok di balik perban yang dikuasai Imu itu. Dengan tatapan getir ingatan tentang seorang gadis kecil yang dulu sering memainkan biola bersamanya di kapal lamanya menyergap pikirannya. Kau masih hidup? Bisiknya pelan seperti ini. Suaranya itu hampir tertelan gemuruh petir ya, tapi memang tak ada jawaban di sana karena sesuatu yang menguasai wajah Gunko adalah seorang raja dunia. Sementara itu Super Gaban menghela nafas panjang mengingat kata-kata terakhir Roger sebelum kru mereka bubar. Dunia butuh Joy Boy baru. Dia mengatakan seperti itu dan Loki yang berdiri di sampingnya kaget. Sekarang bocah itu ada di depan kita. Dia menganggap tangannya menggenggam erat kapak perangnya pula. Kalau begitu kita berperang bukan cuma untuk Elbaf, tapi untuk masa depan dunia baru kita dan Joy Boy itu. Yos, episode ini bakalan lebih menarik Nakama. Kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar tuh bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramen video ini ya Nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRT Widyati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex maupun manga lain, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk fan fiction. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga atau bahkan manhwa lainnya dalam versi bahasa Inggris ya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah jadi full resmi One Piece chapter 1151 yang berjudul Sekarang Aku Mengerti. Chapter ini menyajikan perkembangan besar dalam konflik di Elbaf nih, memperlihatkan kekacauan yang disebabkan oleh Imo serta persiapan Luffy dan kru topi jerami untuk menghadapi ancaman makin membesar lagi kan. Nah di sini ada beberapa poin-poin yang luar biasa mengesankan. Kekacauan di Elbaf, Imo dan pasukan iblis. Imo melalui tubuh Gunko terus memperluas kekacauannya di Elbaf dengan menggunakan lebih banyak raksasa menjadi iblis menggunakan teknik Domi Reverse. Dengan kekuatan haki raja luar biasa cuy, Imo menyebabkan kehancuran besar total, ngebuat banyak warga Elbaf kehilangan harapan pula. Nah Gillingham juga menunjukkan bentuk hybridnya menambah kekuatan pasukan Imo. Nah di sini tuh serangan-serangannya luar biasa. Berikutnya informasi tentang penyelamatan Super Gaban oleh Chopper. Dalam kilas baliknya, Chopper tuh menggunakan teknik guard point sendiri untuk menyelamatkan Super Gaban yang jatuh dari dunia matahari ke dunia bawah cuy. Setelah diselamatkan, identitas asli Gaban itu terungkap sebagai mantan kru raja bajak laut Goldie Roger. Gaban menegaskan bahwa dirinya adalah orang terkuat kedua di kru Rogers nih. Itu menunjukkan rivalitasnya dengan Silver Rayleigh yang notabene adalah guru dari Monkey D. Luffy. Informasi ketiga, percakapan terakhir Mosa dan Loki. Mosa ternyata menghubungi Loki untuk terakhir kalinya loh, mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang belum dijelaskan. Loki merasa kecewa dan bertekad untuk mencari tahu alasan dibalik keputusan Mosa tersebut. Percakapan ini menambahkan misteri seputar hubungan mereka dan peran Mosa dalam konflik yang sedang berlangsung. Nah, informasi berikutnya, persiapan pertempuran besar itu nanti. Luffy setelah merasakan kekuatan haki raja dari Imo menyadari ya ancaman besar yang dihadapi Elbaf. Bersama Zoro, Sanji dan Loki, mereka bersiap mengambil alih kendali dunia matahari dan menghadapi Imo serta pasukannya. Pertempuran besar antara Luffy sebagai Joy Boy baru melawan Imo, pemimpin tertinggi pemerintahan dunia, akan benar-benar dimulai kan. Ragnarok itu akan menggelora cuy. Dari sini kita jelaskan bagaimana jalan ceritanya lebih detail. Kekacauan di Elbaf makin menggila tuh. Dunia matahari tempat berlangsungnya pertempuran.
Saat ini jadi panggung kehancuran yang dikuasai kegelapan loh nakama. Kedatangan Im Sama yang menunggangi tubuh Gunko ngebah petaka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan teknik mengerikan bernama Domi Reversi, ia kembali mengubah Dori Brogi dan para pejuang Elbap menjadi raksasa iblis. Mereka bukan lagi pahlawan, bukan lagi saudara bagi bangsanya, melainkan makhluk tunduk pada kehendak Im Sama, sang penguasa dunia sendiri. Jumlah raksasa yang telah terubah menjadi terus bertambah ya nakama. Mimpi buruk bagi para raksasa Elbap kini menjadi kenyataan yang berdarah-darah. Im Sama seperti yang pernah ia katakan akan menunjukkan pada dunia bagaimana seorang dewa itu berkuasa. Dan benar saja nakama, kekuatan serta arogansinya kini terbukti nyata tuh. Berbeda dengan banyak tokoh antagonis lain di dunia One Piece ya, yang hanya pandai berbicara, Imo benar-benar memiliki kekuatan untuk membuktikan ucapannya pula. Tak berhenti sampai di situ aja nakama, mimpi buruk pun terus mengalir dari celah realitas pula nih. Saint Gilliam sang pemanggil kengerian itu terus ngebuka lubang mimpi yang menelurkan monster mengerikan dari dunia khayalan manusia. Makhluk-makhluk itu tak bisa mati seperti manusia biasa loh nakama. Mereka itu adalah wujud mimpi buruk yang hidup dalam kenyataan. Meski telah dikalahkan ya, mereka dapat dihidupkan kembali kapanpun Gilliam menginginkannya. Nah, di tengah kehancuran ini, Gilliam berubah wujud ke mode hybridnya dan untuk pertama kalinya wajah aslinya itu diperlihatkan. Gigi-gigi runcinya menjadi ciri khas dari sosok yang disebut sebagai kesatria suci. Di sisi lain, wajah Gunko masih tertutup perban nih. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik kain tersebut. Mungkin rahasia besar yang akan mengejutkan semua orang. Banyak yang menduga nakama Gunko pernah menjadi bagian penting dalam masa lalu buruk itu sendiri. Entah sebagai anak, kerabat, atau bahkan rekan lamanya. Semuanya akan terjawab ya ketika Im Sama terusir dari tubuh Gunko dan kesadarannya akan kembali. Sementara itu cuy, sebuah kilas balik itu memperlihatkan kejadian tragis ya yang menimpa Scooper Gaban. Dalam pertarungan sebelumnya, ia jatuh ke dunia bawah bukan karena kalah, melainkan karena memilih menyerah saat Gunko mengancam keselamatan Kolon. Nah, Chopper yang sejak awal mengamati pertarungan itu segera melompat menyelamatkannya. Ia menggunakan guard point itu untuk melindungi mereka dari benturan hebat saat jatuh. Mode itu terbukti sangat berguna untuk perlindungan dan juga penyelamatan. Nah, kini Chopper dan Gaban sudah berada di tempat yang sama dengan Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki. Suasana menjadi lebih serius saat Mosa dan rekan Loki menghubungi sang pangeran terkutuk itu untuk terakhir kalinya melalui Denden Mushi. Mosa ingin mengucapkan terima kasihnya sebelum menghilang entah kemana. Loki itu jelas terkejut dan kecewa, mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Mosa, teman bicara setianya selama 6 tahun di dunia bawah. Di tengah rasa kehilangan itu, para kru Hajirnya membuka tabir identitas Gaban loh nakama. Ternyata pria tua yang selama ini mereka kenal sebagai Yasan adalah Scooper Gaban, mantan kru Raja Bajak Laut Goldie Roger. Suasana berubah kocak ketika salah satu kru menyebut Gaban sebagai anggota terkuat ketiga dalam kelompok Roger. Gaban langsung ngebantah dan menegaskan bahwa dialah orang terkuat kedua. Rivalitas klasik yang mengingatkan pada hubungan Zoro dan juga Sanji kan. Cerita pun mulai menyinggung masa lalu yang belum pernah diceritakan secara lengkapnya, terutama interaksi antara Gaban dan juga Rayleigh. Jika dahulu kita melihat kilas balik Bajak Laut Roger dari sudut pandang Oden, maka besar kemungkinan Elbap akan menjadi panggung bagi kisah lengkap dari sudut pandang Gaban kan, yang merupakan kru inti dan setia dari kelompok legendaris tersebut Oro Jackson. Nah, di sini kembali dulu ya ke dunia atas matahari. Imo kembali memancarkan haki penakluk dengan kekuatan melampaui sebelumnya. Gelombang kekuatan getaran itu mengguncang seluruh dataran Elbap. Para pejuang yang merasakannya tidak bisa menutupi keterkejutan mereka dan ketakutan. Kekuatannya itu begitu besar cuy dan menakutkan pula, seolah-olah itu bukan berasal dari dunia ini loh. Nah, di tengah kekacauan akibat Hausoku no Haki milik Im Sama yang begitu mengerikan itu, banyak karakter yang mulai kehilangan kesadaran hanya karena efek tekanan spiritual tersebut. Bahkan ya, beberapa raksasa Elbap yang tersisa itu terlihat berlutut dan gemetar hanya karena merasakan intensitas haki tersebut. Ini jadi bukti bahwa kekuatan Im Sama itu memang berada di level yang belum pernah dilihat sebelumnya dalam kisah One Piece-nya. Nah, Luffy yang juga berada di lokasi itu mulai merasakan tekanan tersebut. Namun seperti biasa, dia tetap berdiri dengan penuh tekad nih. Aura gear kelima miliknya itu mulai muncul perlahan, menunjukkan bahwa Luffy tidak akan membiarkan Elbap hancur begitu saja. Ekspresi serius Luffy mulai berjalan menuju arah Gunko yang mulai dikuasai oleh Im Sama, menunjukkan bahwa pertarungan besar akan segera terjadi kan. Di sisi lain, Bro yang tadi sempat terdiam ketika melihat Gunko mulai mengingat kembali masa lalunya. Potongan-potongan ingatan tentang seorang gadis kecil yang pernah bermain musik dengannya mulai muncul di benaknya pula.
Potongan ini mulai disuguhkan kilas balik yang menyentuh, memperlihatkan sosok gadis kecil yang sangat mirip dengan Gunko saat ini. Mata Brook membelalak saat ia menyadari bahwa Gunko benar-benar adalah gadis dari masa lalunya. Tangisan Brook pun tidak bisa dibendung cuy, ia berseru dalam hatinya, "Kau masih hidup ya?" Tapi itu juga memperkuat keyakinan bahwa mereka harus menyelamatkan Gunko dari pengaruh jahat Im Sama. Hal itu jelas sekaligus menambah motivasi seluruh kru topi jerami yang kini tak hanya berjuang demi Elbaf, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Sementara itu Zoro Sanji sudah mulai mengambil posisi menyapu monster-monster mimpi buruk yang terus pada bermunculan. Dengan kekompakan seperti biasa penuh bumbu pertengkaran ya, keduanya memperlihatkan kerjasama efektif. Zoro menebas monster dengan Nenma, sementara Sanji menghancurkan mereka dengan tendangan api yang semakin panas dan cepat lagi. Sementara di sisi lainnya, suku pergaban Loki berdiskusi soal langkah selanjutnya. Mereka menyadari bahwa menghadapi Im Sama secara langsung akan jadi hal yang sangat beresiko. Apalagi dengan kondisi Elbaf yang kini penuh monster dan raksasa iblis Ronakama, dapat mengusulkan untuk memecah kekuatan mereka menjadi beberapa tim saja, tim penyerang, tim penyelamat, dan tim pertahanan. Menariknya, Usopp yang mendengar rencana itu justru menunjukkan ekspresi penuh tekad. Ia dengan lantang berkata bahwa dia ikut dalam tim penyelamat untuk menyelamatkan rakyat Elbaf. Ini ngebuat yang lain terkejut karena Usopp biasanya lebih milih berada di belakang tuh. Tapi kali ini berbeda. Usopp merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya membuktikan impiannya menjadi pahlawan dari negeri Elbaf. Semua orang pun menyetujui rencana itu, maka dibentuklah 3 tim besar. Luffy, Brook, dan Gaban akan berhadapan langsung dengan Im Sama. Zoro, Sanji, dan Loki akan menghadapi para monster mimpi buruk. Sementara Usopp, Chopper, dan beberapa prajurit Elbaf akan bertugas menyelamatkan para raksasa yang masih bisa diselamatkan ya. Situasi memang darurat. Di langit Elbaf petir mulai menyambar-nyambar, angin hitam berkumpul seolah-olah menandai bahwa bentrokan besar antar dewa dan bajak laut akan dimulai. Judul chapter ini Sekarang Aku Mengerti. Akhirnya mulai terasa maknanya dan mengerti pula yang Nakama. Dalam momen penuh ketegangan ini, Luffy memandangi Gunko dan berkata, "Sekarang aku telah mengerti. Kau tidak ingin melakukan ini kan?" Kata-kata itu menyentuh sisi dalam dari Gunko sendiri. Di balik dominasi Im Sama, sekilas tidak mata Gunko berkaca-kaca pula, seperti memang ada bagian jiwanya yang masih melawan. Ini menjadi penegas adalah bahwa Gunko masih punya harapan untuk diselamatkan. Maka chapter ditutup dengan panel epic. Luffy mengaktifkan gear kelimanya sepenuhnya. Aura putih menyelimuti tubuhnya dan dia bersiap menghantam Im Sama dengan jurus baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Chapter ini benar-benar penuh drama cuy, pertarungan kilas balik dan momen emosional. Misteri-misteri ini dan juga terungkapan soal Gunko dan masa lalunya dengan Bro. Pertarungan besar pun tinggal selangkah lagi kan. Yang paling bikin penasaran, apakah jurus baru Luffy bisa ngebuat Im Sama keluar dari tubuh Gunko, atau justru malah mengakibatkan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Nah, itu bakalan menarik ke depannya sih, karena itulah epilog ending ini bakalan seru jika seperti ini. Pertempuran masih berkecamuk ketika Fajar mulai menyingsing, menerangi wajah-wajah lelah tapi penuh tekun sendiri nih. Luffy terjatuh berlutut itu, tubuhnya terasa sudah menggunakan kemampuan gear kelimanya secara maksimal, tapi senyumannya tetap mengembang nih. Kita hampir sampai. Mandangi Gunko di tengah pertarungan luar biasa di antara mereka. Di kejauhan, Zoro Sanji itu berdiri masing-masingnya itu melihat orang-orang di sekitarnya. Para petarung sendiri itu dan era dari perlindungan Roger sendiri melalui Gaban benar-benar luar biasa. Pertarungan Elbaf ini ngebuka tabir besar tentang informasi tentang Nika atau bahkan Im Sama sendiri ya. Karena itulah Nakama, dalam kesimpulan 2 atau 3 paragraf ini dalam ceritanya, chapter 1151 resmi ini bukan sekedar pertempuran fisik, tapi juga pertarungan melawan takdir dan ingatan yang terlupakan. Lebih ngebuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tapi tentang menyentuh hati yang terbelenggu. Seperti yang dilakukan oleh Gunko, Brook melalui kesedihan masa lalunya menemukan alasan baru bertarung, bukan hanya untuk mencapai lauk telo, tapi untuk melindungi ikatan yang sempat hilang. Elbaf pula yang dianggap sebagai tanah para pemberani menjadi saksi bagaimana persatuan kepercayaan bisa mengalahkan bahkan kekuatan dewa sekalipun. Suku Pergaban dan Loki mainkan peranan kunci pada nantinya sebagai penghubung masa lalu dan masa depannya. Usopp mencatat sejarah sebagai pahlawan yang tumbuh
mampu melampaui ketakutannya karena Elbaf adalah pulau kebanggaannya sendiri. Tapi yang paling penting nakama, chapter ini meninggalkan pesan mengerti bukanlah akhir, tapi awal dari sebuah tindakan baru. Disinilah Luffy mengerti penderitaan Gunko dan Brook mengerti identitasnya. Elbaf mengerti harga kebebasan dan sekarang yang tersisa adalah langkah-langkah berikutnya melawan Im Sama dengan segala kebengisannya. Seperti kata Luffy, yang penting kita maju terus sampai nggak ada lagi yang perlu ditakuti di dunia ini. Itulah yang dikatakan Bakasenjo kita, Monkey D. Luffy nakama. Nah itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece terbarunya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece. Oh